Selamat siang. Apa? Udah. Nah, udah nonton tadi. Udah berapa jam? Udah 2 jam. Mama, Apa? nonton film apa ya? Film anak-anak. Hasil tesnya belum, guys. 7 hari. Mama, mau film anak-anak. Sudah 2 jam Naila nonton. Mama, Nanti lagi. Ya udah, kalau bobo boleh lah. Mau bobo siang. mau beli dawa. Tapi mama pergi ya. Mau beli dawa. Sini mama bilang. Tapi mama pergi ya, Nay. Mama mau bantu orang. Aku mau ikut. Nay bobo. Nay gak usah ikut. Mama. Oke guys, ini aku hanya mau menjelaskan ada terkait aku dapat berita ada yang menyebarkan tentang case mobilku ya, waktu itu kasus mobilku. Itu sebenarnya udah dari 2023 guys. Yang mungkin di sini aku harus jelaskan juga terkait itu karena mungkin nggak semuanya orang nonton YT-ku ya gitu. Soalnya ini nggak boleh menyebutkan platform lain, takut kena ban. Oke, jadi itu di tahun 2023 guys. Boleh kita cerita ya awal mulai seperti apa. Jadi waktu itu aku punya salah satu temanku itu ada mau minjem uang sama aku. Nah, karena waktu itu posisinya kita mau lebaran dan aku nggak punya spare uang untuk meminjamkan ke temanku gitu. Nah, akhirnya aku bilang, ya udah pakai aja nih mobilku, kalau mau dititip rawatkan ke orang boleh, nanti pakai aja dulu gitu, aku mikirnya kan. Mungkin kalau mau kronologi detail yang benar-benar dari awal banget boleh nonton di YT ku ya guys, kemarin udah tayang. Nah, terus singkat cerita, aku ditemuin lah sama orang yang mau menitip rawatkan. Jadi dia meminjamkan uang ke temanku itu, mobil aku sebagai jaminannya gitu. Nominalnya 180 juta rupiah. Nanti dikembalikannya cuma 1 bulan, dia nambah 20 juta, jadi 200 juta lah ya, kurang lebih. Nah, setelah itu, thank you topinya. Nah, terus setelah itu, berapa hari ya, sekitar 1-2 hari aku lupa, saya ngeliat di GPS mobil saya, kok mobil saya bergerak, sedangkan di perjanjian tersebut memberikan, sayang, tidur. Nah, jadi pada saat itu perjanjiannya bahwa mobil saya tidak akan dikemana-manain gitu, hanya dititipkan, nanti kalau misalnya teman saya itu udah ada, diambil kembali. Nah, tiba-tiba kok mobilnya udah ke arah Magelang guys, dari Magelang ke Ungaran. Siapa yang nggak panik ya kan? Itu yang jelas, itu saya pastikan itu mobil saya. Soalnya pengacara itu bilang, katanya itu mobil donasi. Mana ada orang mobil donasi Alphard guys ya. Dan sekali lagi, kalau misalnya emang saya memanfaatkan uang donasi, itu mobil Alphard saya beli cash, bukan kredit. Kita masih kredit karena kita punya batas kemampuan juga gitu loh. Nah, berarti itu hak saya dong, itu mobil saya kok, itu hak saya gitu. Makanya keluarlah, sudah selesai lah case-nya ya, akhirnya keluarlah pemberhentian kasus karena saya emang tidak adanya bukti pidana terkait penggelapan mobil gitu loh. Saya nggak kenal sama orang itu, saya kenalnya cuma sama teman saya ini. Kalian paham gak sih? Saya kenal sama teman saya percayakan, terus tiba-tiba dioper lagi ke orang, ya kita bingung lah gitu. Posisinya di sini saya korban, tapi si pengacara itu menjelaskan seolah-olah saya itu pelaku. Kan aneh ya, berarti secara tidak langsung dia itu meragukan dong kinerja kepolisian. Harusnya diusut tuntas tuh sama polisi gitu. Kan emang sudah ada pemberhentian kasus, terus apa lagi dong? Kalau saya punya bukti-bukti yang jelas guys semuanya, mulai dari pada saat saya pengambilan nggak ada pemaksaan sama sekali. Terus saya punya spare kuncinya, kalau orang ngaku-ngaku itu atas nama siapa. Dan oh ya, saya jelaskan dulu. Jadi pada saat orang yang terima mobil pertama ini kan ada penadah lainnya. Jadi ini kayak semacam apa saya sebutnya, mafia gitu. Jadi ada orang lagi. Nah, yang si paha ini adalah orang yang orang yang ketiga guys. Dia orang yang ketiga yang menebus uang saya. Nggak tahu waktu itu dia ujung-ujungnya minta 500 juta. Sedangkan waktu pada saat saya serahkan ke teman saya itu,
terus teman saya serahkan ke si yang mau ngambil ini cuma 180 juta. Nah udah, akhirnya singkat cerita kan kita cari-cari tuh mobil. Ya saya bilang, ya udah mana saya bayar nih 2 juta cash, saya bilang gitu, saya bayar semuanya, kembaliin mobil saya, tapi harus ketemu sama si yang pertama itu, namanya T. Pokoknya ini panjang deh ya, tapi yang saya bingung, ini nggak ada urusannya sama case Agus guys ya. Sekali lagi, kasus mobil itu saya adalah korban dari penadah yang ilegal. Saya nggak tahu itu mobil saya dioper-oper, dan saya pastikan itu mobil Alphard punya saya, bukan dari uang donasi atau bukan dari donasi. Jadi makanya kalau udah jadi pengacara katanya kan pinter ya, katanya pinter, berpendidikan. Case Agus kok jadi merambat kemana-mana gitu loh. Ini kan soal mobil, itu nggak ada urusannya sama case Agus gitu. Kok bingung mau cari apa, mau cari simpati orang dengan cara menjatuhkan orang lain. Salah saya tuh apa gitu loh. Bapak kan berpendidikan katanya, Bapak kan juga pengacara nasional. Tapi kok Bapak mempunyai sikap seperti itu? Itu untuk apa menjatuhkan orang lain tuh untuk apa? Saya tuh salah apa sama Bapak? Urusan saya sebenarnya kayak sama Agus gitu kan. Kalau emang case-nya sama Agus, ya terkait Agus aja. Kenapa ada urusan sampai mobil kemarin bilang narkoboy, dari narkoboy udah nggak ada celah lagi, sekarang ke mobil, dari mobil terus ke apa lagi gitu loh. Itu maksudnya tuh apa? Identitas saya dibuka-buka tanpa seizin saya, emang itu boleh? Kok pengacara nggak ngerti tatanya, nggak ngerti undang-undangnya, nggak ngerti? Emang boleh data orang disebar-sebarin gini-gini? Emang boleh, saya tanya. Bapaknya pengacara loh, umurnya juga jauh lebih tua dari saya. Kok bisa punya sikap seperti itu? Itu pola pikirnya seperti apa saya nggak tahu. Saya nggak kenal sama si bapak itu, saya nggak pernah ketemu sama bapak itu, nggak ada masalah sama bapak itu, kok bisa gitu loh. Dia nyerang terus menerus. Kemarin bilang katanya, Tenovi coba tes urin, udah tes urin ya kan, udah selesai tes urin, katanya kalau urin mah bisa hilang. Lah kan awalnya dia bilang tes urin ya, makanya kita turutin lah tes urin. Dari tes urin selesai, terus dia bilang kalau tes urin mah bisa di ini, ya udah tes rambut. Ya sudah tes rambut, tapi lagi nunggu hasilnya guys, karena hasilnya 7 hari pengecekan gitu loh, proses gitu. Terus nanti dari tes rambut apalagi mau liur nih, apa keringat kuku atau pup saya siapin gitu. Jadi ada orang-orang yang nggak tahu saya salah apa, kok case-nya Agus jadi merambat ke persoalan saya gitu, ke urusan pribadi saya. Nggak ngerti gimana gitu, nggak ngerti kenapa gitu. Saya nggak kenal ya sama cewek-cewek itu yang katanya tahu soal saya dan lain-lain. Tapi nanti kalau misalnya kita akan laporkan, itu yang memberikan info itu pasti akan terkait juga sih.